Lah kok bisa ya jurusan MP bisa ke Mataram, bisa ke Bali, Iya, bisa iya, iya. ke Heeh. Makassar Tahu, dan tahu. bisa ke mana-mana, ini gimana gitu. Kira prospek kerja dari Hmm, mahasiswa ketika udah lulus ya, di jurusan manajemen pendidikan oke, bagaimana baik. Bapak? Kalau nggak salah Mas Faisal kemarin barusan terpilih gitu ya Ya sebagai betul, ketua IMAPSI IMAPSI ya. Jawa Timur. Halo Sobat FIP, berjumpa lagi dengan kami di podcast FIP UNESA. Seperti biasa kita jargon terlebih dahulu. FIP UNESA handal selalu. Sobat FIP, pastinya di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Bapak Sunu Trihantoyo SPD MPD selaku koordinator program studi S1 Manajemen Pendidikan. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Mas Faisal. Oke, bagaimana nih Bapak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa ya. Oke. Alhamdulillah. Ini Sobat FIP, ini Bapak Sunu Trihantoyo selaku koordinator program studi S1 Manajemen Pendidikan dan juga dosen yang sangat keren dan sangat awet muda ya. Gitu Pak ya. Amin, amin, Jadi amin. gini Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Bapak Ya, terkait profil dari Bapak Suno dan juga dari dosen bisa menjadi koordinator program studi Bapak. Bisa dijelaskan ya, terlebih oke, dahulu. baik. Terima kasih Mas Faisal. Ini sebenarnya pertanyaannya simpel tapi susah untuk dijawab gitu ya. Baik. eh Kalau saya jadi memegang prinsip saja ya, do your best ya. Jadi lakukan yang terbaik. Terus kemudian ada satu dosen senior di MP itu yang Ya. mengatakan every change make new change begitu ya. Jadi Nggih, setiap nggih. kesempatan yang kita lakukan itu akan membuka kesempatan yang baru. Jadi ya dilalui saja ya, do your Hmm, best setiap aktivitas yang kita lakukan dan alhamdulillah mengantarkan saya pada posisi yang hari ini hari begitu ini ya. baik baik Bapak. Jadi sobat EVP terutama warga MP nih ya, pastinya sudah kenal dengan beliau, ini sangat dosen sangat luar biasa ya. Baik Bapak, mungkin Bapak kan selaku koordinator dari program studi S1 Manajemen Ya, Pendidikan. Bisa dijelaskan dulu Bapak terkait sejarah dari manajemen pendidikan itu Bapak? ya. Manajemen pendidikan ya. Sekarang namanya program studi manajemen pendidikan itu merupakan program studi yang termuda begitu ya di Termuda, Fakultas nggih. Ilmu Pendidikan. Jadi program studi ini baru berdiri itu di tahun 2009 9. begitu. Hmm. Sehingga 2009 itu baru berdiri program studi manajemen pendidikan dan kita terus berproses begitu dalam proses pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi ya, Iya, dalam hal betul betul. ini berkaitan dengan pembelajaran, pengajaran Nah, ya, ada penelitian dan juga iya. pengabdian masyarakat begitu ya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini program studi manajemen pendidikan itu sudah mendapatkan atau memperoleh ya capaian-capaian Iya. yang sangat luar biasa yang sangat membanggakan gitu ya untuk Hmm, seluruh sivitas akademika yang ada di program studi studi baik itu fakultas maupun juga universitas ya universitas. gitu. Baik Bapak, ini kan Bapak sudah menjelaskan nih terkait terkait dari program studi S1 Ya. Manajemen Pendidikan. Kira-kira keunggulan dari S1 Manajemen Pendidikan UNESA dengan jurusan atau dengan universitas yang lainnya itu apa Bapak? Oke, Keunggulannya Bapak? baik. Jadi program studi manajemen pendidikan itu yang menjadi keunggulan ya Iya, dibandingkan dengan program studi sejenis gitu ya. Jadi iya kita itu betul. kan ada juga yang sejenis itu dari perguruan-perguruan di negeri Nggih, yang lain begitu yang ada betul di betul. Indonesia begitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu keunggulannya adalah mencetak ya Hmm, lulusan-lulusan yang memiliki kemampuan kompetensi di dalam pengelolaan lembaga pendidikan iya. yang berbasis digital. Nah, begitu. Iya ya. Sehingga eh, digital yang kita terapkan atau kita pilih untuk lulusan-lulusan kita ini relevan dengan kebutuhan hari ini ya. Kita kan Hmm, mengenal adanya disrupsi revolusi industri iya, betul 4.0, betul. kemudian ada society 5.0 Iya. dan berbagai bentuk disrupsi Hmm, teknologi ini yang kemudian di dalam pengelolaan lembaga pendidikan itu harus dikuatkan kompetensi digitalnya mahasiswa sehingga mahasiswa kita nanti ketika lulus gitu ya dia akan semakin
kompetitif dan bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan di masa mendatang. Begitu Mas Faisal. Ya. Baik, Bapak, itu telah tadi terkait keunggulan dari program studi S1 Manajemen Pendidikan ya. Kalau Bapak tadi jelaskan ini sangat luar biasa ya terkait keunggulan dari MPFIP UNESA ini ya. Ini Bapak, kan dari keunggulannya sudah sangat luar biasa nih. Kira-kira apa sih dan bagaimana rancangan kurikulum yang ada di jurusan Manajemen Pendidikan FIP itu Bapak? Ya. Jadi kalau kita bicara kurikulum ini ya, nah kurikulum di program studi manajemen pendidikan saat ini itu sudah menerapkan yang namanya outcome based education ya. Jadi kurikulum itu berbasis pada luaran, berbasis pada produk, sehingga kalau kita lihat dalam proses-proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen yang mengajar di program studi manajemen pendidikan itu, setiap aktivitas perkuliahan itu menggunakan ya pendekatan project based atau KISS method begitu ya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu betul-betul dilatih bagaimana mereka dalam aktivitas perkuliahan itu menghasilkan luaran produk yang dari luaran mahasiswa itu kita distribusikan ke pengguna, sehingga apa yang dihasilkan oleh mahasiswa itu betul-betul langsung dimanfaatkan oleh pengguna. Jadi ini betul mencerminkan ya konsep bagaimana link and match dalam pendidikan, sehingga apa yang dihasilkan oleh mahasiswa digunakan oleh produk, digunakan oleh user ya yang ada di dunia pendidikan begitu, serta ini sifatnya resiprokal begitu ya, artinya pelaku-pelaku di dunia pendidikan ya, para praktisi pendidikan itu juga kita undang untuk masuk di kampus di perkuliahan, sehingga ada link and match yang saling mendukung gitu ya, sehingga harapan kami tujuan dari program studi ini akan semakin mudah untuk tercipta di sana. Baik Bapak, terkait rancangan kurikulum kan sudah dijawab nih Pak. Ya. Untuk ini Pak, terkait akreditasi, karena MPFIP ini kan salah satu program studi yang sekarang mungkin lagi ini ya menjadi program studi yang menarik untuk teman-teman kadang kepo nih gitu. Ya, betul. Terus terkait akreditasi serta prestasi mahasiswanya bagaimana di MP sendiri itu Pak? Gitu. Ya pasti kepo gitu ya dengan prodi manajemen pendidikan. Ya. Salah satunya ya Mas Faisal ini, mahasiswanya kan ganteng-ganteng, pintar-pintar. Ya baik. Jadi berkaitan dengan yang tadi Mas Faisal sampaikan ya, akreditasi program studi manajemen pendidikan saat ini itu sudah terakreditasi unggul. Ya, akreditasi unggul itu adalah akreditasi tertinggi di level nasional yang ada di kita. Dan kita sudah terakreditasi BAN PT unggul sejak 2023 kemarin gitu ya. Dan saat ini insya Allah nanti di awal tahun 2025 kita akan melaksanakan visitasi akreditasi internasional. Nah, kita menggandeng akreditasi internasional dari Jerman yang namanya Aquin begitu ya. Dan mohon doanya semuanya, semoga prosesnya nanti lancar sehingga di awal tahun 2025 kita bisa membuka satu capaian baru di program studi manajemen pendidikan ini. Tidak hanya terakreditasi unggul secara nasional, tetapi kita juga terakreditasi internasional. Gitu. Jadi kita punya standar internasional yang diterapkan. Begitu. Ya, baik Bapak. Jadi untuk warga MP, terutama warga FIP ya, jadi mohon doanya untuk jurusan manajemen pendidikan setelah ini bakalan ada akreditasi mengenai internasional Bapak ya, internasional. Jadi ini kabar baik buat warga MP ya gitu. Baik Bapak, karena jurusan ini kan sangat luar biasa dan pastinya dosen-dosennya itu juga sangat luar biasa. Jadi kira-kira terkait pengalaman dari akademis dan praktis yang diberikan dalam program studi manajemen pendidikan itu bagaimana Bapak? Ya, pengalaman dari sisi pengajar terlebih dahulu ya yang saya sampaikan ya. Jadi betul, dosen-dosen MP itu muda-muda, energik semuanya, sangat progresif semuanya begitu ya. Nah, Mas Faisal ini bisa berinteraksi dengan Bapak Ibu dosen yang ada di MP begitu. Nah, jadi untuk dari sisi dosen kita, seperti yang saya sampaikan, bahwasanya kita mengundang praktisi-praktisi yang terbaik-terbaik begitu untuk terlibat di dalam proses pembelajaran yang ada di program studi manajemen pendidikan ini, sehingga pengalaman yang dimiliki oleh praktisi ini nanti itu bisa ditransformasikan kepada mahasiswa gitu ya. Sehingga mahasiswa ini punya
pengalaman tidak hanya menguasai tentang keilmuan ini yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen begitu ya, tetapi juga mendapatkan ilmu dari praktisi. Ya, betul. Selain itu, Bapak Ibu dosen di MP itu rupanya juga banyak terlibat dalam berbagai aktivitas di dunia praktisi ya. Jadi Bapak Ibu dosen terlibat di beberapa kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ada yang juga sebagai konsultan di lembaga-lembaga pendidikan. Sehingga akan ketemu ini dari sisi pengetahuan, dari sisi praktis kita akan ketemu semuanya disatukan, blend dalam aktivitas perkuliahan dan tentu tujuan kami adalah apa? Supaya mahasiswa-mahasiswa kami itu semuanya nanti memiliki kompetensi yang bagus ya, kompetensi yang utuh dari sisi pengetahuan dan keterampilan. Itu dari sisi dosennya. Dosen, ya Bapak. Nah, dari sisi mahasiswa seperti apa? Jadi kami itu melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas ya. Sedikit nyinggung dengan yang tadi kita diskusikan tentang internasional ya. Betul Bapak. Jadi kami itu sudah punya mengirimkan mahasiswa untuk berkegiatan atau beraktivitas di luar negeri. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana aktivitas mahasiswa kita dalam internasional yang tadi saya sampaikan. Dan alumni-alumni kita alhamdulillah juga ada yang direkrut untuk bekerja di lembaga pendidikan yang ada di luar negeri. Jadi tidak hanya di dalam negeri ini, termasuk di Thailand gitu ya. Itu betul, sudah ada 6 mahasiswa yang sudah berada di sana dan saat ini sudah bekerja di lembaga pendidikan di Thailand dan mereka mengimplementasikan keilmuan manajemen pendidikan di sana. Begitu. Baik Bapak. Jadi memang untuk MP sendiri ya, manajemen pendidikan itu sangat luar biasa. Melihat dari dosennya memang apa yang disampaikan oleh Bapak Suno ya. Tadi emang muda-muda. Salah satunya Bapak Suno ini ya yang menjadi dosen mungkin terbaik atau terkeren ya yang ada di FIP salah satunya. Jadi untuk ini Bapak terkait pengalaman dari segi akademis maupun praktisi kan tadi sudah disampaikan ya. Terus terkait mata kuliah nih Pak ya. Karena pastinya dari program studi ini tidak akan jauh ya dari mata kuliah. Kira-kira untuk mata kuliah yang harus diambil dan terkait relevansinya dengan kebutuhan industri pendidikan saat ini itu bagaimana Bapak? Iya, baik. Jadi kalau untuk mata kuliah ini ya, tentu kita tidak akan keluar dari substansi keilmuan manajemen pendidikan. Iya, betul. Tetapi tadi yang saya sampaikan penciri tadi apa sebenarnya yang menarik untuk dipelajari di manajemen pendidikan ini begitu ya. Nah, ada satu mata kuliah di kita itu namanya manajemen startup pendidikan. Nah, kita ketahui hari ini yang namanya startup di dunia pendidikan atau mungkin juga di luar dunia pendidikan itu juga sangat berkembang, sangat luar biasa. Nah, gitu ya. Nah, MP fokusnya itu adalah bagaimana startup di bidang pendidikan itu betul-betul difahami, dipelajari, bahkan diaplikasikan oleh mahasiswa, gitu ya. Nah, betul. Ini sudah menghasilkan produk yang sangat luar biasa ya. Kita ada mengenal yang namanya Oguru ya. Nah, Mas Bel tahu kan ya. Ya betul. Terus juga ada yang namanya Super Squad Academy gitu ya. Nah, itu dihasilkan oleh siapa? Dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa MP gitu ya. Dan banyak sekali aplikasi-aplikasi startup yang lain dalam bentuk digital di dunia pendidikan yang dihasilkan oleh mahasiswa. Dan ini terbukti dari proses itu mahasiswa itu berhasil untuk memperoleh prestasi di level nasional. Ya, di level nasional. Dan mereka menjuarai dan mendapatkan bantuan untuk mengembangkan startup tersebut. Nah, mata kuliah yang lain selain manajemen startup pendidikan tadi, kita juga ada ya mata kuliah e-office. Kita juga ada mata kuliah literasi digital. Kita juga ada mata kuliah manajemen dan digitalisasi perkantoran. Nah, betul. Dan tentunya banyak mata kuliah lain yang kalau saya sebutkan ini akan sangat banyak. Iya, betul. Tapi paling tidak mata kuliah yang tadi saya sampaikan tadi itu membekali mahasiswa untuk memiliki kompetensi pembeda ya dibandingkan dengan profil lulusan manajemen pendidikan dari perguruan tinggi lain gitu ya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa atau calon-calon mahasiswa ini yang menonton podcast ini gitu ya, ingin bergabung di prodi manajemen pendidikan, kira-kira apa yang akan saya dapatkan dari prodi ini begitu ya. Maka akan menjadi pengelola lembaga pendidikan yang keilmuannya itu didekatkan dengan basis teknologi digitalisasi tadi. Nah, begitu Mas. Baik Bapak, tadi kan terkait perkuliahan nih. Jadi kira-kira terkait mahasiswa yang sudah masuk di manajemen pendidikan apakah memiliki kesempatan ya untuk melakukan penelitian atau proyek
lapangan dalam program studi itu bagaimana Bapak? Oke, ya. Jadi program studi manajemen pendidikan saat ini menerapkan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, MBKM. Ya, MBKM itu kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk melaksanakan aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu di luar program studi, di luar kampus selama berapa lama? 2 semester atau 1 tahun. Ya. Nah, sehingga mahasiswa punya kesempatan ini untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal gitu ya. Selain itu, Bapak Ibu dosen MP ini kan sangat aktif sekali untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Ya. Setiap proposal yang disusun oleh Bapak Ibu dosen itu selalu melibatkan mahasiswa. Gitu ya. betul, Menjadi betul. tim peneliti, Betul, tim betul. pengabdian masyarakat. Sehingga mereka terbiasa dengan iklim akademis yang tercipta di program studi manajemen pendidikan ini. Sehingga mahasiswa itu terbiasa dengan aktivitas riset, mahasiswa terbiasa dengan aktivitas pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, mahasiswa menjadi punya kompetensi gitu ya dalam hal ini terkait dengan penulisan karya ilmiah, bagaimana melakukan pelatihan kepada guru, kepada tenaga pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, selain itu nanti Mas Faisal mungkin bisa cerita juga tentang Mas Faisal ini juga salah satu bagaimana mahasiswa yang bisa mengaplikasikan ya kesempatan untuk pengembangan profesionalisme yang ada di MP ini gitu ya. Nah, kalau nggak salah Mas Faisal kemarin barusan terpilih gitu ya sebagai ketua IMAPSI ya, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana kita itu memupuk mahasiswa, mengajari mahasiswa untuk bisa survive dari berbagai program-program yang tadi sudah saya sampaikan. Betul, Bapak. Jadi kan biasanya teman-teman sekarang di luar program studi manajemen pendidikan itu kan bertanya-tanya, Pak. Lah kok bisa ya jurusan MP bisa ke Mataram, bisa ke Bali, bisa ke Makassar dan bisa ke mana-mana, ini gimana gitu. Mungkin buat sobat FIP atau sobat MP ya, mungkin kepo terkait hal itu nanti bisa langsung dilihat di website dari manajemen pendidikan FIP Unesa atau di IG MP Unesa. Seperti itu Pak ya, karena melihat waktu. Terus ini Pak, kan tadi sudah dijelaskan semuanya, kira-kira prospek kerja dari mahasiswa ketika udah lulus di jurusan manajemen pendidikan bagaimana Bapak? Ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kami itu di profil lulusan kami itu ada 3 ya. Satu itu sebagai analis pendidikan, ya. Yang kedua itu sebagai manajemen staff di lembaga pendidikan, dan yang ketiga itu sebagai wirausaha pendidikan. Gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu. Analis pendidikan itu banyak sekali formasi-formasi yang dibuka untuk program studi manajemen pendidikan ya. Jadi apa saja formasinya? Analis diklat, ya, analis kesiswaan, analis peserta didik, analis tentang data, ya, analis sarpras dan sebagainya. Analis-analis yang tadi saya sebutkan itu semuanya ada mata kuliahnya di program studi manajemen pendidikan. Nah, sehingga formasi-formasi yang ada di instansi pemerintah ini bisa dimanfaatkan oleh alumni-alumni dari program studi manajemen pendidikan gitu ya. Yang kedua tadi sebagai manajemen staff di lembaga pendidikan. Sehingga kalau untuk level L1 itu ada manajemen staff yang ada di setiap instansi lembaga pendidikan ya. Baik itu levelnya SD, SMP maupun SMA, itu memerlukan atau mereka membutuhkan alumni-alumni dari program studi S1 manajemen pendidikan. Nah, ternyata kebutuhan akan dunia kerja ya untuk alumni manajemen pendidikan itu tidak hanya di Indonesia. Bahkan tadi yang saya sampaikan, 6 alumni kami saat ini itu sudah bekerja di lembaga pendidikan yang ada di Thailand ya. Tepatnya di Songkhla District ya. Jadi salah satu distrik di Thailand. Mereka di sana itu bekerja dari proses internship yang kita lakukan dan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Thailand, lembaga-lembaga pendidikan di Thailand begitu. Nah, yang terakhir terkait dengan profil lulusan dan ini menjadi peluang usaha kita adalah terkait dengan wirausaha di bidang pendidikan. Nah, tadi yang saya sebutkan startup dan sebagainya. Nah, alumni kita juga membuka berbagai bidang usaha, utamanya yang relevan dengan keilmuan itu tentang startup di dunia pendidikan. Ya. Jadi tadi yang saya sampaikan ya ada Oguru, Super Squad Academy, terus apa lagi mahasiswa teman Mas Faisal tuh timnya? Wirausaha Bapak. Iya, wirausaha. Meta Barata ya. Iya, Meta Barata, Meta betul. Barata itu juga mereka mengembangkan
aplikasi-aplikasi yang kemudian ke depan itu bisa menjadi solusi terhadap dunia pendidikan hari ini. Iya, Nah itu betul. siapa yang menghasilkan alumni dari program studi manajemen pendidikan. Betul, ini. betul, Begitu, betul. Mas Faisal. Baik Bapak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, sekaligus pesan nih buat sobat FIP atau sobat Ya. MP sendiri. Jadi apa pesan Bapak terkait teman-teman sobat FIP atau sobat MP nih Pak, buat kedepannya nih supaya mereka tambah semangat dalam berkuliah gitu Pak. Oke, baik. Nah, untuk mahasiswa ya, khususnya mahasiswa manajemen pendidikan, program studi kita manajemen pendidikan itu sudah berjuang dengan sangat luar biasa bagaimana supaya program studi ini selalu eksis, terus kemudian selalu meningkat kualitasnya, gitu ya. Itu selalu kita lakukan berbagai upaya ya. Salah satu yang tadi Mas Faisal menyebutkan ada kenapa kok ada mahasiswa MP yang dikirim ke Bali, ke Makassar, betul. terus kemudian ke Gorontalo ya, ke Padang dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun 2024 ini kita itu mendapatkan dana hibah di tahun yang kedua ya untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam aktivitas MBKM gitu ya. Nah, pesan saya adalah begini. Peluang yang ada, yang dibangun, yang diciptakan di program studi manajemen pendidikan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh mahasiswa. Karena kami concern untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan profil yang tadi saya sebutkan. Betul. Kemudian kami juga concern untuk meningkatkan, mempertajam kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi abad 21. Apa saja itu? Kemampuan tentang komunikasi, kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk berpikir kritis ya, terus kemudian kemampuan untuk meningkatkan kreativitas. Nah, kemampuan abad 21 ini adalah kemampuan yang tidak bisa dihindarkan di masa depan, begitu ya. Sehingga ketika kami meyakini adalah ini kemampuan yang tidak bisa dihindarkan dan harus dikuasai oleh mahasiswa, kami menyusun berbagai program-program yang itu berguna untuk menciptakan kompetensi mahasiswa level abad 21 itu, gitu ya. Betul. Kalau kita lihat salah satu riset ya yang saya baca satu artikel dari Harvard University itu, rupanya kemampuan abad 21 tadi itu menyumbang 80% keberhasilan mahasiswa di dunia kerja. Gitu ya. Ilmu apakah tidak penting? Ilmu itu gitu ya. Tetapi kemampuan yang tadi saya sampaikan itu menyumbang sangat signifikan sehingga kami juga mengajarkan mahasiswa dengan memastikan bahwasanya kualitas pembelajaran itu betul-betul bagus gitu ya. Mahasiswa menguasai semua ilmu dan mereka juga mendapatkan pengetahuan yang lengkap begitu. Tapi selain itu kami juga mendorong mahasiswa dengan berbagai aktivitas program tadi untuk menguasai level kompetensi abad 21 yang tadi saya sampaikan. Jadi mahasiswa untuk MP khususnya dari sekian banyak program-program yang kami sajikan, ini sudah sangat luar biasa ya sampai dengan saat ini ya. Mahasiswa sangat aktif, sangat besar partisipasinya untuk berbagai program tadi karena memang mahasiswa sudah sadar bahwasanya tantangan di masa depan itu semakin kompleks begitu ya. Sehingga mereka harus siap dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan dan kami menghadirkan persiapan untuk siap menghadapi berbagai kemungkinan tadi melalui aktivitas-aktivitas perkuliahan begitu. Betul. Baik, itulah tadi terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Suno Trihantoyo SPD MPD selaku koordinator program studi manajemen pendidikan. Dan itulah tadi teman-teman terkait profil, sejarah maupun keunggulan serta kualitas maupun kapasitas serta apa yang dimiliki oleh program studi manajemen pendidikan. Mungkin buat sobat FIP nih terutama sobat MP ya, teman-teman MP, kalau misalnya nanti kepo atau bertanya-tanya bisa langsung lihat di podcast FIP. Mungkin closing statement dari Pak Suno apa nih Pak? Oke, jadi kita memiliki media sosial ya. Tentu podcast FIP. Kemudian kita kalau di program studi manajemen pendidikan itu kita ada IG ya. Akun IG kita itu apa Mas Faisal? MP_UNESA gitu ya. Kemudian kita juga punya channel YouTube gitu ya. Dan juga kita juga punya website. Websitenya itu mp.vip.unesa.ac.id gitu ya. Sehingga pesan saya adalah selalu pantau ya media sosial yang kita miliki karena kita selalu mengupdate berbagai informasi
yang itu berguna tidak hanya untuk mahasiswa, tidak hanya untuk sivitas yang ada di MP, tetapi juga berguna untuk masyarakat secara luas. Begitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Sunot Riantoyo, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi Manajemen Pendidikan telah membersamai kami dan telah sharing-sharing banyak ya. Untuk Sobat FIP jangan lupa like, comment, and subscribe dari podcast FIP UNESA. Itulah terkait podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye.